Halo semuanya, kembali lagi bersama gue, Miss Teni, di Miss Persepsi kali ini. Nah, kira-kira kita mau bahas apa lagi ya? Penasaran kan? Yuk langsung ikutin. Hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang terkait usahanya. Hak eksklusif itu akan diberikan ke dia dari negara. Kayak copyright gitu. Kurang tahu deh. Hak eksklusif yang diberikan kepada ilmuwan dalam waktu yang sementara. Hak kepemilikan suatu produk ya. Melegalkan temuan gitu. Hak eksklusif seorang inventor. Hak milik bukan sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut saya paten itu kayak hak milik ya. Mungkin hak milik. Kayak hak milik. Paten itu hak milik pribadi. Nama brand atau merek kita patenkan di satu institusi. Nah, dari situ merek kita itu akan dijaga. Itu kayak hak kepemilikan yang hanya dimiliki oleh salah satu perusahaan gitu ya. Itu sejenis kayak hak milik gitu sih, itu yang gue tahu. Merek itu brandnya bukan sih? Untuk kayak ngelambangin nama atau logonya itu dia pasti harus punya merek. Kayak brand gitu. Nama-nama brand gitu kan. Suatu brand yang cukup dikenal sih. Merek suatu brand lah. Identitas suatu produk ya. Trademark. Jenis produk. Brand gitu nggak sih? Merek brand gitu-gitu. Label nggak sih? Nama atau yang brand yang melekat pada produk ya gitu. Labelnya. Produk. Nama dari satu produk sebagai satu ciri khas bagi satu produk. Ya. Kalau merek itu mungkin namanya untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Brand lain gitu. Iya. Oke. Apa yang kita gunakan dalam sehari-hari, kayak contohnya nih kayak HP lu gitu, kayak baju atau apa gitu, mereknya apa. Apa yang merek berarti yang mana? Yang merek sini. Yang logo Apple-nya? Iya. Tapi kalau patennya berarti Kurang tahu sih. Handphone ya. Iya, patennya handphone, terus mereknya berarti Kalau mereknya itu ya Apple-nya ini. logo Apple-nya. Mereknya pasti Apple. Patennya itu Apple. Paten itu lebih kayak ke OS-nya sama kameranya. Kalau brand itu merek itu logonya gini. Merek itu logo Apple-nya ini termasuk merek. Kalau patennya itu desainnya dia itu disebut paten. Ini yang paten, ini yang merek. Mereknya yang pasti ya logonya ya. Terus kalau misalkan paten mungkin di sisi hardware-nya. Mereknya tuh yang gambar Apple tuh. Nah, ini. Mereknya. Kalau patennya itu misal di IC-nya. Mereknya ini yang Apple-nya ini nih. Logo Apple merek. Ya, terus patennya? patennya ini yang ininya nih. Kameranya. Kalau paten kan aku nggak tahu ya. Kalau merek kan iPhone gitu. Ya merek Apple. Yang logonya mereknya. Iya, logo. Patennya nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau merek tuh Apple, kalau Mana logonya? iya kan. Oke. Merek itu iPhone itu. Apple-nya? Iya. Tanda Apple-nya. Terus kalau Ya, merek. patennya? Patennya handphonenya. Iya. Patennya handphone-nya? Oke. Paten itu namanya kan Dari Apple. handphone ini. Oh, Apple-nya. ya. Mereknya iPhone. Patennya mungkin logo Apple. Ini semuanya merek sih. Semuanya merek nih. Nggak ada patennya di sini. Patennya ya dari diri lo sendiri. Nah, itu dia pendapat dari teman-teman semua mengenai paten sama merek. Tapi sebenarnya apa sih paten dan merek itu? Yuk langsung kita simak. Saya jelasinnya santai aja ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang merek atau paten, itu bagian dari kekayaan intelektual. Atau biasa kita bilang hak atas kekayaan intelektual, HKI. Nah, pertama kita ngomong paten misalnya. Paten itu adalah sebuah temuan teknologi, adalah sifatnya eksklusif, diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu di bidang teknologi untuk menggunakan hasil karya temuannya tadi. Itu yang disebut dengan paten. Jadi paten itu adalah intinya paten itu adalah sebuah hak yang sifatnya sangat eksklusif yang dimiliki oleh seorang penemu teknologi. Tuh. Misal handphone nih. Ini kan teknologi ya Mas ya? Mbak, Mas, ini kan temuan teknologi. Anda lihat dalamnya, kalau ada bongkar di dalamnya, ada hardware-nya, ada alat yang bekerja di dalamnya.
orang yang menemukan alat ini, teknologi ini, dan sifatnya harus teknologi yang baru ya, yang belum pernah ditemukan sebelumnya atau merupakan jenis pengembangan dari teknologi yang pernah ada sebelumnya. Nah, orang itulah yang disebut sebagai pemegang hak paten. Jadi kalau kita berpikir paten itu sederhana. Paten itu apa? Inovasi temuan teknologi. Beda nggak dengan merek? Beda. Kalau merek itu berkaitan dengan logo, simbol tertentu yang digunakan sebagai alat pembeda atas sebuah produk. Produk apa? Produk dagang. Oleh karena itu merek itu disebut merek dagang. Menjadi sebuah tanda yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lain. Ada dua pasang sepatu nih. Dua pasang sepatu misalnya. Tanpa adanya merek kan kita nggak bisa membedakan. Ini sepatu buatan siapa, ini sepatu buatan siapa. Nah, untuk bisa membedakan, disitulah arti penting merek. Merek itu membedakan antara satu produk dagang dengan satu produk dagang yang lainnya. Sehingga orang bisa menentukan pilihannya tidak misconduct, tidak salah arah dalam menentukan pilihan. Oh, saya maunya produk ini. Saya maunya produk ini. Untuk membedakan antara satu produk dengan produk yang lain, ada tanda membeda. Ada tanda yang membedakan. Tanda yang membedakan itu disebut merek. Sehingga bentuknya kita bisa lihat itu. Ada simbol ya. Ada simbol tertentu atas merek. Di mana simbol merek A tidak sama dengan simbol merek B. Simbol merek C tidak sama dengan simbol merek D dan sebagainya. Dan merek itu melekat. Kenapa merek itu perlu dilindungi ya? Karena merek itu berkaitan dengan nama baik si pemilik merek. Orang itu kadang membeli barang itu bukan membeli produk bendanya kadang-kadang. Kadang-kadang orang itu membeli barang karena mereknya. Merek itu menentukan orang mau membeli atau enggak. Kadang-kadang seperti itu dan itu sering terjadi. Sehingga merek itu selalu berkaitan dengan nama baik. Kalau nama baiknya baik, bagus, good faith ya istilahnya, nama baiknya bagus, orang pasti mau beli. Tapi kalau nama baiknya itu nggak ada, orang juga males kok mau beli. Dan sehingga merek itu perlu dilindungi. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau teknologi itu jelas paten. Untuk menjual teknologi butuh merek, gitu. Butuh merek. Nah, merek ini sebagai tanda pembeda antara satu produk dengan produk yang lain, gitu. Kita ngomong paten. Mana sih paten temuan teknologinya? Gampang mas, di dalam handphone ya. Contohnya handphone ya. Buka aja nih handphone dalamnya. Di situ ada hardware. Ada alat-alat di situ. Ada peralatan teknologi kan yang terdapat di dalam sebuah handphone ini. Nah, inilah yang disebut paten. Temuan teknologi. Orang yang menemukan teknologi semacam ini, itulah disebut inventor, si pemegang paten tadi. Mereknya, patennya ini, produk teknologi ini kan pasti dijual pakai merek. Mereknya A, mereknya B. Ada nih mereknya pasti kalau Anda beli kan, boxnya itu kan udah kelihatan tuh. Atau misalnya di ujungnya sini, nah ini di sini kan ada tanda merek, ini merek. Ini membedakan, merek menunjukkan siapa dia namanya. Paten menunjukkan bagaimana teknologinya itu bekerja. Paham ya? Jadi sederhana, paten pasti berkaitan dengan fungsi kerja sebuah benda teknologi. Merek berkaitan dengan tanda pembedanya. Bisa pakai logo, nama, bisa 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau orang itu, merek itu nama dia. Siapa namanya? Sehingga bisa dibedain orang yang satu dengan orang yang lain. Gitu. Ada. Pada hakikatnya kekayaan intelektual itu dibagi dua secara garis besar.
ada kekayaan intelektual yang bersifat personal individual, ada kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Yang bersifat individual personal misalnya tadi apa? 1. Hak paten, merek, apalagi indikasi geografis, apalagi rahasia dagang, apalagi desain tata letak sirkuit terpadu, apalagi varietas tanaman, apalagi desain industri. Itu contoh-contoh HKI, kekayaan intelektual yang bersifat individual, kepemilikannya bersifat individual dan personal. Sedangkan kepemilikan komunal ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, misal jamu. Kan kita nggak tahu itu siapa yang menemukan jamu misalnya. Siapa yang menemukan jamu pertama kali misalnya? Ya kan? Kita nggak tahu tuh siapa yang menemukan jamu. Misalnya saya sebut aja jamu galian singset. Siapa penemunya? Nggak tahu. Gitu. Bisa aja lagu misalnya. Lagu tapi lagu rakyat. Ini siapa sih sebetulnya yang menemukan? Nggak tahu, kita cuma dikasih tahu ya lagu rakyat. Penemu jamu nggak tahu itu jamu punya masyarakat kampung itu. Orangnya nggak diketahui, individu penemunya nggak diketahui. Nah itu kepemilikannya diistilahkan sebagai kepemilikan komunal, kepemilikan bersama. Pemegang haknya adalah siapa? Negara. Nah sedangkan yang kepemilikan individual ketahuan siapa pemiliknya, siapa penemunya. Si A penemunya, si A penciptanya, maka si A akan disebut sebagai penemu, pencipta, pemilik hak. Kalau kita mau tahu tentang secara detail, mau belajar tentang kekayaan intelektual, itu, nah kebetulan nih di Fakultas Hukum kita memiliki apa yang disebut dengan mata kuliah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Mata kuliah tentang hak paten, merek, ya. Kemudian ada mata kuliah juga tentang desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, atau ingin mengetahui bagaimana hak pemulia tanaman dalam penemuan varietas-varietas tanaman yang baru misalnya, atau ingin mempelajari bagaimana sih sosok pengetahuan tradisional kita bisa dilindungi di dalam HKI. Nah, kita bisa belajar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Gitu. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengar penjelasan sebelumnya? Udah pada tahu kan, jadi merek sama paten itu apa dan bedanya apa? Bagi teman-teman yang masih pengen bertanya seputar hal ini, bisa langsung komen di bawah ini ya. See you!